Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 2 APBI ingin memaparkan materi mengenai unit 3 mata kuliah perkembangan peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan individu. Anggota kelompok kami terdiri dari Azahra Fitriandari, Abdul Falik Habinawa, Alia, Atep Abdullah, Adina Nuren Ramadhani, dan saya sendiri, Ayu. Pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, pada materi unit 3 kali ini, kita semua akan mempelajari mengenai 5 hal penting. Yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Kedua, memahami perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang ketiga, memahami aspek-aspek pertumbuhan. Keempat, memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Serta yang kelima, memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain dan keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari suatu kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tidak normal pada anak. 1. Faktor yang terjadi sebelum lahir. Contohnya seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan, dan lain-lain. Kedua, faktor saat berlangsungnya kelahiran. Contohnya seperti pendarahan pada kepala bayi saat dilahirkan. 3. Faktor setelah kelahiran. Contohnya seperti pengalaman traumatik pada kepala dan terlukanya bagian dalam kepala janin. Keempat, faktor psikologis. Contohnya seperti kurangnya perawatan yang diberikan oleh orang tua si anak karena mereka menitipkan anak-anak mereka pada suatu yayasan atau lembaga tertentu. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan dalam ukuran. A. Berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. B. Panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, sedangkan 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. 2. Perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. B. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni bahwa banyak realita dan sedikit khayal. C. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus. Pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau disebut penyusutan dan menghilang setelah dewasa. B. Bahasa bayi yang kurang jelas. Lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. A. Ketika bayi lahir, belum mempunyai gigi. Namun, dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu pertumbuhan gigi pada anak secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental, akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. D. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama
dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Selanjutnya itu adalah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Masa ini dimulai dengan proses pertumbuhan atau disebut dengan pertemuan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran yang kecil. Pertumbuhan setelah lahir. Pada masa ini, pertumbuhan seorang anak dibagi menjadi 4 periode. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Yang kedua itu perkembangan intelek. Perkembangan intelek ini akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu mengetahui dunia luar. Pada masa ini, seorang anak akan memperlihatkan perilakunya dalam menolak dan memilih sesuatu. Masa intelek dibagi menjadi 4. Yang pertama, disebut masa sensori motor, 0 tahun berumur 0 sampai 2,5 tahun. Pada masa ini, bayi akan menggunakan penginderaan dan aktivitas motoriknya dalam merespon berbagai rangsangan yang diterima dalam bentuk refleks. Selanjutnya, tahap kedua disebut fase preoperasional, berumur dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada masa ini, seorang anak sudah mulai menggunakan simbol-simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan si anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang pernah dilaluinya. Misalnya, seorang anak akan dapat bermain dokter-dokteran karena ia pernah melihat dokter. Yang ketiga, disebut masa konkreto, pre-operasional, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini, seorang anak sudah mulai menggambarkan 3 macam operasi berpikir. Yang pertama, identifikasi atau mengenali sesuatu. Yang kedua, negasi, mengingkari sesuatu. Yang ketiga, reproksi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Yang terakhir, masa operasional, umur 11 tahun sampai dengan dewasa. Pada masa ini, seorang anak remaja sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Yang dimana pada masa ini juga, seorang anak sudah bisa memperkirakan dan menyimpulkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu adalah emosi. Emosi merupakan gejala yang disertai dengan perubahan perilaku atau fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau akan tingkah laku yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Seorang anak yang gembira melonjak-lonjak sambil tertawa dan juga sebagainya. Yang keempat yaitu sosial. Sejak lahir, bayi membutuhkan suhan orang tua dalam perkembangan. Selanjutnya ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Akhirnya, manusia akan mengenal kehidupan bermasyarakat dalam perkembangannya. Setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi setiap orang, senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara atau bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangisan atau ocehan. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu.
Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Yang ketujuh yaitu sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai, dan sikap afektif. Penguasaan psikomotorik Bloom, Wolfuk, dan Nikolic tahun 1984. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu hukum Cephalov-Hodal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian yang lain. Yang kedua yaitu hukum Proximo-Distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia biasa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Yang keempat yaitu perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan, terjadi tahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Contoh, penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1-5 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 21 tahun, masa dewasa 21-65 tahun, dan masa tua yaitu 65 tahun ke atas. Yang kelima yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya, bila mana tidak ada hal yang lama mempengaruhi proses perkembangan secara hebat. Misalnya, kecelakaan sehingga proses perkembangan menjadi terhambat. Pada masa ini, terlihat adanya selingan di antara cepat sifatnya dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih tetap atau konstan. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, antara lain 1. Remaja menurut hukum. Dalam hubungan dengan hukum, hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja. Walaupun tidak secara terbuka, usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna. Dan secara faali, alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. 3. Batas remaja menurut World Health Organization atau WHO. Organisasi Kesehatan Internasional, remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana A. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. C. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. 4. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap, friksi atau konflik-konflik dalam diri remaja yang seringkali menimbulkan masalah, tergantung pada keadaan masyarakat di mana remaja yang bersangkutan tinggal.
5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, untuk remaja Indonesia dapat digunakan batas usia 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak baik. B. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik. C. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa sebagai anak-anak atau kriteria sosial, seperti tercapainya identitas diri. D. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk menggantungkan diri pada orang lain. E. Status perkawinan sangat menentukan. Selanjutnya adalah memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kegelisahan, keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Pertentangan terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka maupun orang lain. Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan pramuka, menghayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Aktivitas kelompok, kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya dengan berkumpul melakukan kegiatan bersama. F yaitu tugas-tugas perkembangan, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.